Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubuwwati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk sama-sama bersimpuh di rumahnya. Sama-sama kita niat i'tikaf dan sama-sama kita niat menghidupkan ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini karena ilmu warisan Nabi membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat. Setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis ke-41. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ardhah an Abi Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abi Muhammad Abdullah, yakni sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Abdullah ini seorang sahabat, ayahnya Amr ibnul As ini juga seorang sahabat. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Sebagaimana ketika kita membahas hadis dan kita jumpai yang meriwayatkan adalah seorang sahabat, maka kita biasanya membahas cerita sedikit dari manaqib kisah hidup sahabat tersebut. Kalau sahabat-sahabat yang lain sudah banyak dibahas, sahabat ini Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As ini belum pernah dibahas karena hadis beliau baru ini yang dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah. Ini hadis beliau satu-satunya yang masuk di sini. Ya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini beliau lebih dulu masuk Islamnya daripada ayahnya. Ayahnya Amr bin As, beliau Abdullah bin Amr bin As. Ya. Beliau ini masuk Islam terlebih dahulu, baru diikuti ayahnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika dua-duanya sudah masuk Islam, sahabat Abdullah masuk Islam, sahabat Amr bin As ayahnya juga masuk Islam, dua-duanya mendapatkan tempat khusus di hati Nabi SAW. Amr bin As niku sahabat yang gagah berani, pemberani, terkenal. Anaknya Abdullah niki terkenal alimnya. Ada Abdullah niku alim kabeh di zaman sahabat zamannya Nabi itu. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar,
dan Abdullah bin Amr bin As ini. Namanya Abdullah kabeh. Itu jadi ulamanya sahabat. Semuanya jadi ulama dari golongan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ayahnya terkenal pahlawan pemberani, Amr bin As. Anaknya terkenal ilmunya yang luar biasa, alimnya luar biasa. Maka dua-duanya dapat tempat khusus di sisi Nabi. Cuman Rasulullah niku lebih mengunggulkan si anak karena alim ilmunya lebih banyak. Cara sakniki ulama ya kiyaine sahabat, gurunya para sahabat. Walaupun muda tapi ilmunya lebih banyak dan jadi guru para sahabat. Karena itu disebutkan al-alim kabir walau saghira wal jahil saghir walau kabira. Orang yang alim yang ilmunya lebih banyak, tentu yang dimaksud di sini orang alim yang soleh ya. Orang yang alim itu adalah orang yang lebih tua, alias wong sing napa niku jadi panutan walaupun dia muda. Sedangkan orang yang enggak alim itu terhitung muda walaupun dia tua umurnya. Artinya kalau sudah orang itu jadi sosok ulama, sosok pewaris Rasulullah, terus soleh, walaupun muda, itu adalah jadi guru kita dan jadi orang tua kita, panutannya umat. Kalau sudah seperti itu, makanya Nabi Muhammad di sini ngajari, beliau pun lebih menghormati yufaddilu ibnahu. Beliau lebih menghormati si anak sahabat Abdullah walaupun jauh lebih muda daripada sang ayah yang mana beliau lebih tua dan juga jasanya banyak. Amr bin As niku kan terkenal ya, sampai di zaman Sayyidina Umar niku kan jadi gubernur Mesir. Ketika peristiwa di Mesir itu ada kebiasaan adat setempat yang nyalai aturan Islam. Kalau musim kemarau biar sungai Nil itu airnya naik, itu kan harus dikorbankan wanita cantik, dipilih dari orang setempat, dimasukkan ke sungai Nil dalam keadaan hidup-hidup, ditali jadi korban. Dan biasanya kalau sudah begitu airnya memang banyak. Ini pernah kita ceritakan dulu di awal-awal hadis pertama ketika cerita tentang Sayyidina Umar. Seperti itu. Nah, ketika Islam sampai sana dan yang jadi amir di sana, yang jadi pemimpin, kalau bahasa sekarang gubernur di sana, Amr bin As ini, ayah dari yang meriwayatkan ini. Itu kan Amr bin As bingung, ini gimana ini? Mau di stop, tapi kamu berani tanggung jawab enggak wahai gubernur yang baru? Ini kalau di stop airnya nggak bisa naik, orang-orang kekeringan, akhirnya nanti bisa kelaparan semua, kau berani tanggung jawab? Beliau bingung, tak lapor dulu. Lapor sama Sayyidina Umar, ngirim utusan. Akhirnya singkat cerita Sayyidina Umar bin Khattab saat itu nulis surat ila Nili Misro, tulis surat kepada yang terhormat Sungai Nil. Nah, ditulisi surat itu sama Sayyidina Umar. Sampai sana singkat cerita surat itu dilempar ke dalam Sungai Nil, di tengah Sungai Nil. Kemudian yang jadi tumbal tadi nggak jadi dilempar. Subhanallah, karena berkah suratnya Sayyidina Umar, akhirnya Sungai Nil ini airnya naik ke atas tanpa perlu korban jiwa lagi. Keramatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu awal mulanya. Sayyidina Amr bin As yang jadi gubernur saat itu bingung gimana ini cara nyikapinya. Nah, akhirnya terjadi seperti itu. Nah, Amr bin As ini di zaman Nabi juga luar biasa. Ketika pertempuran yang namanya Datus Salasil. Datus Salasil itu daerah, kalau dari Madinah itu dulu ditempuh 10 hari, saking jauhnya itu. Ketika pertempuran Datus Salasil, Sayyidina Amr bin As ini diutus oleh Rasulullah untuk jadi Amirul Jais, pemimpin pasukan, untuk berjihad melawan orang-orang kafir yang mana mereka memusuhi dan memerangi Islam. Beliau ditugaskan Nabi untuk jadi pemimpinnya. Ketika sampai sana sudah terjadi pertempuran. Nah, ternyata jumlah orang-orang kafir yang mau memerangi umat Islam itu jumlahnya sangat banyak, berlipat ganda.
Akhirnya Sayyidina Amr bin As ini ngirim utusan untuk minta tambahan pasukan dari Rasulullah SAW, karena nggak imbang ini. Takutnya nanti teman-teman kita, pasukan kita malah dibantai habis, terlalu banyak orang-orang kafirnya. Akhirnya Rasulullah menerima itu, langsung Rasulullah nunjuk salah seorang sahabat saat itu yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah jadi pemimpin pasukan untuk sebagai tambahan dikirim ke sana. Nah, di dalam pasukan itu Rasulullah nunjuk secara acak sasat, ada Sayyidina Abu Bakar ditunjuk jadi pasukan, Sayyidina Umar ditunjuk jadi pasukan. Ini pembesar sahabat ini. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar masuk dalam pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah untuk menolong kaum muslimin yang ada di daerah Datus Salasil tadi itu. Sampai di sana akhirnya singkat cerita yang jadi pemimpin perang yaitu Amr bin As. Di bawahnya ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ini pembesar-pembesar sahabat jadi anak buah semua ini. Karena yang ditunjuk jadi amir pemimpin pasukan saat itu memang Amr bin As yang nunjuk langsung tadi Rasulullah SAW. Akhirnya Allah berhasil menang. Sampai di Madinah, Sayyidina Amr bin As ini pede. Oh, saya punya anak buah Abu Bakar, Umar, jadi anak buah saya. Wes pernah tak pimpin perang, menang. Namanya sifat manusiawi GR. Akhirnya tanya sama Rasulullah. Dia mengira Sayyidina Amr bin As ini melampaui Sayyidina Abu Bakar kemuliaannya, melampaui Sayyidina Umar karena jadi anak buahku. Sampai di Madinah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini sa'iluk, wahai Nabi, wahai Rasulullah, boleh tidak saya tanya? Oh iya, tidak apa-apa, tanya. Man ahabbun nasi ilaik, wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling kau cintai wahai Nabi? Maka beliau itu pengennya yang jawab anta, kamu. Pengennya Rasulullah jawab begitu. Tapi ternyata Rasulullah jawab dengan jawaban lain. Siapa wahai Rasulullah manusia yang paling engkau cintai? Ini bar perang, bar menang nih, bar jadi pemimpin Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar saat itu, jadi anak buah semua. Harapan beliau, jawaban Nabi apa tadi? Anta, engkau paling aku cintai. Ternyata Rasulullah jawab lain. Apa jawaban beliau? Aisyah, yang paling aku cintai saat ini ya Aisyah, istri beliau sendiri. Maka beliau tanya lagi, wahai Rasulullah, maksud saya itu bukan wanita yang dari golongan laki-laki, yang paling kau cintai siapa wahai Nabi? Dijawab Nabi, Abuha, ya ayahnya Aisyah, Abu Bakar yang paling tak cintai. Beliau itu yang nemeni Rasulullah dari sejak nol di Mekah, yang hijrah sama Nabi sampai di Al-Quran idhuma fil ghar, sampai ketika Rasulullah dan sahabatnya ya Sayyidina Abu Bakar sembunyi di goa itu sampai mau ketika genting-gentingnya diburu mau dibunuh. Ya Abu Bakar yang paling saya cintai. Akhirnya tanya lagi, Summaman, kemudian siapa ya Nabi? Umar. Yang ku cintai yang setelahnya Abu Bakar, Umar. Tanya lagi, Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Utsman. Tanya lagi, siapa lagi? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Enggak disebut nama beliau. Nama beliau enggak disebut, nama Sayyidina Amr bin As tidak sebut. Akhirnya beliau sudah nggak tanya lagi, pamit pulang. Tapi tidak sakit hati. Di situ Rasulullah ngajari memang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi adalah mereka yang sesuai derajatnya masing-masing. Bahkan Amr bin As ini yang seperti ini pernah mimpin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Itu ketika sama anaknya Abdullah datang, Rasulullah lebih memuliakan anaknya, lebih mengunggulkan anaknya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As yang meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Karena anaknya itu istimewa ilmunya, lebih alim ilmunya. Walaupun sang ayah itu sudah jasanya sudah sampai mana-mana, bahkan di zaman Sayyidina Utsman tetap jadi gubernur Mesir, sampai di zaman Sayyidina Muawiyah juga dijadikan gubernur Mesir, sahabat Amr bin As, sampai wafat beliau di sana. Amr bin As sang ayah ini tadi punya masjid di Mesir, itu ada masjid sahabat Amr bin As itu ada masjidnya sampai sekarang.
Tapi Rasulullah lebih mengunggulkan, memuliakan anaknya, yaitu sahabat Abdullah daripada sang ayah. Kenapa? Karena itu tadi, anaknya mewarisi ilmu, anaknya punya ilmu dan jadi ulama di zaman sahabat, jadi gurunya para sahabat. Karena itu anaknya lebih diunggulkan daripada sahabat Amr bin As oleh Rasulullah. Kenapa? Karena punya ilmu. Sehingga Nabi juga di dalam hadis mengatakan, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Muliakanlah para ulama yang soleh, yang menjadi pewaris Rasulullah. Barang siapa memuliakan mereka, sama dengan memuliakan Allah dan memuliakan Rasulullah. Sampai-sampai di kitab Faidul Qadir ini disebutkan, kenapa sih Rasulullah menyuruh kita muliakan orang-orang yang punya ilmu. Bahkan Nabi sendiri mempraktekkan itu. Anaknya yang lebih muda tapi lebih punya ilmu dimuliakan melebihi ayahnya yang punya jasa banyak. Tapi anaknya lebih dimuliakan oleh Nabi. Kenapa kita disuruh memuliakan para ulama? Sebagaimana Nabi juga praktek begitu. Nah, di kitab Faidul Qadir ini disebutkan, ulama itu Pak, nek umatnya, masyarakatnya itu memuliakan dia, semakin banyak memuliakan dia, maka secara otomatis ajaran Nabi semakin nyebar tanpa susah payah. Yang ahli maksiat hilang tanpa susah payah. Tuh lihat guru sekumpul, dimuliakan orang Banjar, semua memuliakan beliau, sampai otomatis yang maksiat-maksiat itu tergeser sendiri, tanpa perlu diusir, tanpa semuanya cinta ulamanya, cinta ilmu, akhirnya maksiat hilang sendirinya. Itu pas hall kemarin itu, subhanallah, sampai jutaan orang di diskotik naik buka, nggak ada yang buka. Yang maksiat saat itu ada yang buka, nggak ada, malah tutup mall, semuanya tutup menghormati hallnya. Semua maksiat tutup, hilang sendiri-sendiri. Itu rahasianya kenapa kita disuruh menghormati para ulama. Menghormati ulama yang soleh itu seperti memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah. Karena kalau umat ini tahu bagaimana cara menghormati ulama, ulamanya dihormati di daerah tersebut, secara otomatis nanti yang maksiat itu menyingkir dengan sendiri-sendirinya. Yang ahli dosa, yang ahli semuanya tobat, bahkan daerahnya akan jadi daerah yang penuh dengan ajaran Nabi SAW. Maksiat semuanya menyingkir dengan sendirinya kalau orang masyarakat tersebut menghargai ulamanya, menghormati para ulamanya. Itu rahasianya. Nek wis ulama ini dihormati semakin banyak orang, maka yang maksiat hilang, maksiat hilang, dan yang tukang maksiat pun geser, hilang, atau dia pun tobat gabung jadi orang baik. Akhirnya jadi selamat semua, tambah diberkahi daerahnya, tambah jadi orang yang insya Allah bahagia selamat dunia sampai akhirat. Ini Rasulullah memuliakan Sayyidina Abdullah, lebih muda, anaknya melampaui ketika beliau memuliakan sang ayah Sayyidina Amr bin As, karena anaknya memang alim, termasuk ulama sahabat di zaman itu radhiyallahu anhum ajmain. Nah, sahabat Abdullah bin Amr bin As ini beliau hafal sampai 1000 mathal, 1000 perumpamaan nasihat Nabi itu beliau hafal. Kan Nabi kan sering membuat perumpamaan. Contoh seperti, andaikan di depan kalian wahai sahabat ada sungai yang jernih mengalir, kalian itu mandi 5 kali, kira-kira ada enggak daki kotoran yang ada di tubuh kalian? Wah, ya bersih wahai Nabi, mandi 5 kali, mandi sekali 2 kali aja loh udah bersih. Begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dan banyak nabi-nabi di riwayat itu membuat perumpamaan. Nah, dalam catatan niku yang dicatat sejarah, beliau Abdullah bin Amr bin As ini termasuk ulama yang hafal mathal, perumpamaan yang telah diterangkan oleh Nabi sampai 1000 mathal, 1000 perumpamaan. Kalau hadis yang sempat beliau riwayatkan kepada umat itu sekitar 700 saja. 700 hadis itu yang sempat beliau sampaikan ke umat dan dicatat hadis tersebut. Ya kalau hadis yang disampaikan beliau dan nggak tercatat, ya mungkin lebih banyak dari itu karena beliau ulamanya sahabat. Ya. Karena kan tidak semua ketika beliau nyampaikan hadis kemudian dicatat sama murid-muridnya yang dengar, kan tidak semua. Kadang ada yang kelewat, kadang ada yang nggak dicatat. Gitu.
akhirnya banyak yang hilang. Nah, yang tercatat di kitab-kitab hadis itu, sejarah itu, beliau meriwayatkan hadis 700 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Sayyidina Abdullah ini yang meriwayatkan hadis ini dari mudanya niku orang yang ahli ibadah dari mudanya. Sampai-sampai saking hobinya ibadah, malam tahajud, qiyamul lail, salat witir, siang puasa, banyak baca Al-Quran, termasuk beliau tuh ulama sahabat termasuk yang hafal Quran, bacaan Qurannya banyak, zikirnya, sholat malamnya, siang tadi itu puasa, itu hari-hari seperti itu, hobinya seperti itu. Sampai ketika pas zaman beliau dinikahkan oleh ayahnya, dipersunting seorang wanita Quraisy, dijodohkan beliau dan cocok, akhirnya dinikahkan. Itu si ayah tanya sama menantunya yang perempuan ini, bagaimana suamimu, bagaimana? Maka dijawab oleh istrinya, khairul rijal lam ya'rif lana firasyan. Suamiku itu termasuk laki-laki terbaik, yang mana dia tidak mengetahui tempat tidur kami. Alias apa? Si suaminya ini sama istrinya itu cuma sebentar aja. Bahkan setiap malam ibadah. Ibaratnya istrinya ini kayak setengah nganggur. Pas ketika tuh bener tak, dia tetap kayak gitu, kayak mudanya tuh, ahli ibadah nggak kurang, enggak, tetap kayak gitu. Loh, berarti kamu kurang punya waktu sama dia, kurang diberi waktu sama dia. Iya. Akhirnya dilaporkan sama Rasulullah. Si ayah sahabat Amr bin As lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak saya Abdullah hobinya ibadah terus, sampai saya nikahkan ya tetap ibadah seperti itu, bahkan istrinya seakan-akan nganggur. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Dipanggil, kemudian ditanya oleh Nabi, atasumun nahar, kau kalau siang puasa wahai Abdullah? Iya wahai Rasulullah. Na'am. Wa taqumul lail, kalau malam saya ibadah. Kamu kalau malam ibadah, semalaman ibadah? Na'am, iya wahai Rasulullah. Kebiasaanmu seperti itu? Ya. Kemudian dijawab oleh Nabi, walakinni asumu wa uftiru wa usolli wa anamu wa amassun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wahai Abdullah bin Amr bin As, kalau dalam riwayat lain itu, kalau nopo dinasihati Rasulullah, setiap sesuatu itu punya hak. Istri punya hak, keluarga punya hak. Kamu ibadah boleh, bagus, tapi beri setiap sesuatu sesuai haknya. Orang yang paling bertakwa di dunia ini nggak ada kecuali aku. Tapi lihat, aku ya puasa, ya ndak puasa, kadang ya puasa siang, kadang puasa, kadang ndak puasa. Artinya Rasulullah tuh nggak tiap siang puasa sunnah terus sampai istrinya atau keluarganya terbengkalai, itu ndak. Aku puasa, ya kadang ndak. Aku sholat, ya tidur, ya aku juga bergaul dengan istri-istriku. Maka diteruskan dari Rasulullah, faman raghiba an sunnati, itu adalah sunnahku wahai Abdullah. Menikah, ngurusi istri, ngurusi anak, bersama istrinya, meluangkan waktu atau sama keluarga, itu termasuk juga ibadah. Tidak semua ibadah itu harus sholat dikir seperti itu, tapi punya waktu untuk istri, nyenengkan istrinya, nyenengkan anaknya, itu semuanya ibadah. Perhatian terhadap keluarganya, itu semuanya bernilai ibadah. Maka ini adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku seperti ini, yaitu menikah sama perempuan, sama istri, punya waktu, sama anak keluarganya dan seterusnya, falaysa minni, maka dia tidak termasuk dalam golonganku. Maksudnya apa? Ai laisa ala tariqatil kamilah, yaitu dia tidak termasuk orang yang mengikuti aku secara sempurna. Kamu ibadah, kamu sholat, kamu puasa, bagus, tapi istrimu kok sampai tidak punya waktu kamu sama istrimu, kamu berarti tidak sesuai dengan ajaranku, tidak sempurna di dalam mengikuti aku. Artinya ditegur sama Rasulullah SAW.
Akhirnya mulai sejak itu beliau berubah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dari mudanya seneng ibadah, hobi, nikmati ibadah. Sampai seperti itu, nikah bojone nganggur, sampai ditegur dinasihatin Nabi, baru beliau melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Abdullah niki di akhir umurnya niku sampai buta. Di akhir umurnya itu beliau mengalami kebutaan. Beliau wafat di daerah Mesir. Ada yang mengatakan Mesir, ada yang mengatakan beliau wafat di Mekah ketika beliau mengikuti ayahnya jadi gubernur Mesir, ikut ke sana berdakwah di sana. Ayahnya jadi gubernur. Ketika ayahnya wafat, beliau kembali ke Mekah. Sampai di Mekah beliau wafat. Ada yang mengatakan di Mekah, ada yang mengatakan beliau wafat di Syam, ada yang mengatakan beliau wakaf di Taif. Itu ada beberapa riwayat yang banyak tentang di mana makam beliau Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Sejarahnya beraneka macam, beda-beda sejarah. Jadi sejarah niku nek beda niku sudah biasa. Jangan terus kalau ada beda sejarah kita anggap oh ini palsu, yang benar cuman ini. Loh, sejarah itu bukan sesuatu yang pasti gitu. Kecuali sejarah dari Nabi, kecuali sejarah dari Al-Qur'an, itu pasti. Kalau sejarah selain itu, bisa A, bisa B, bisa C. Itu wajar karena sejarah. Zaman dulu nggak ada kamera, nggak ada apa, nggak ada catatan, nggak ada ini, nggak ada kertas pun jarang. Sehingga orang ke orang kadang salah dengar, akhirnya salah menyampaikan. Ini sahabat Abdullah bin Amr bin As ini ada yang mengatakan tadi itu di Mekah dan di daerah-daerah yang lain. Walhasil intinya beliau adalah sahabatnya Rasulullah yang luar biasa, termasuk ulama sahabat. Begitu juga ayah beliau adalah seorang sahabat yang agung. Dua-duanya adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan punya dedikasi, punya jasa yang besar terhadap Islam, terhadap kita umat Islam. Berkah perjuangan daripada beliau dan para sahabat yang lain, semua itu akhirnya Islam sampai kepada kita semua. Nah, sahabat Abdullah bin As ini wafat di tahun 60 sekian Hijriah. Ada yang katakan 65, ada yang katakan 69, dan umur beliau lumayan panjang. Umur beliau niku sampai 92 tahun. Ada yang mengatakan 72 tahun. Ada dua riwayat juga. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As ini umurnya ya panjang, 72 atau 92 tahun. Nah, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari para sahabat, khususnya keberkahan dari beliau, dan kita bisa meniru kisah daripada kehidupan beliau, yang mana dua-duanya, sang ayah dan sang anak, dua-duanya ketika hidup dibaktikan hidupnya berkhidmah untuk Rasulullah, berkhidmah untuk agamanya Rasulullah SAW, berkhidmah untuk umatnya Nabi SAW sesuai dengan keistimewaannya masing-masing. Abdullah bin Amr bin As dengan ilmunya jadi ulama, dan sang ayah dengan keberaniannya, tenaganya jadi pejuang yang luar biasa. Radhiyallahu anhuma wa an sajami'is ashabi Rasulillah ajma'in. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau-beliau semua. Amin Allahumma amin. Kalau kurang lebihnya minta maaf. Ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.